Orang bilang sini Mbah Kosim. Mbah Kosim ini asal dari Surabaya, putra daripada Sunan Ampel Raden Rohman, cucu daripada Asmoro Kondi yang ada di Tuban. Beliau ditugaskan oleh ayahandanya untuk menyiarkan agama Islam di daerah Pantura. Persisnya adalah sekarang di Kabupaten Lamongan, Kecamatan Paciran. Namanya desa adalah Derajat. Nama desa ini adalah beliau sendiri yang memberikan nama setelah beliau mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Derajat yang pada saat itu masih sangat sederhana. Ketika berhasil, beliau memberikan nama desa ini dengan nama Derajat. Peninggalan beliau yang masih kita yakini keaslian adalah makam beliau yang berwujud ukiran. Kemudian yang kedua adalah Balai Rante. Balai Rante itu adalah tempat beliau untuk memberikan pelajaran-pelajaran agama pada masyarakat sekitar. Di samping itu masih banyak peninggalan-peninggalan lain yang semuanya masih tersimpan di Museum Sunan Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat. Kali ini kita akan belajar kembali. Materinya yaitu Sunan Derajat, melanjutkan materi kita yang kemarin. Baik, mari kita bahas. Sebelumnya, siapakah itu Sunan Derajat atau biografinya bagaimana? Sunan Derajat bernama asli Raden Kosim atau terkenal juga dengan nama Raden Syarifuddin. Ia merupakan putra bungsu Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Nyi Ageng Manila merupakan putri dari Arya Teja, seorang bupati Tuban. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi dan ia merupakan saudara kandung dari Sunan Bonang. Wilayah yang dilakukan atau penyebaran Islam oleh Sunan Derajat yaitu di pesisir barat Gresik atau sepanjang wilayah barat Gresik sampai dengan Kabupaten Lamongan yang berada di Provinsi Jawa Timur saat ini. Selanjutnya, apa saja kepribadian yang menonjol dari Sunan Derajat? Sunan Derajat terkenal dengan berjiwa sosial tinggi, kemudian arif bijaksana, selanjutnya memiliki etos atau semangat kerja yang tinggi. Ketiga hal ini merupakan ciri atau kepribadian yang menonjol dari sifat Sunan Derajat. Selanjutnya adalah peran dalam berdakwah. Apa saja? Yang pertama adalah berdakwah dengan menyejahterakan masyarakat. Karena Sunan Derajat ini adalah orang yang memiliki jiwa sosial tinggi, maka ia lebih mengedepankan untuk menyejahterakan rakyat dahulu sebagai metode berdakwah. Selanjutnya, ia adalah memberikan pendidikan akhlak lewat karya sastra. Seperti halnya Sunan Bonang, Sunan Derajat juga seorang seniman yang menguasai banyak karya sastra. Maka ia menggunakan kepiawaiannya dalam hal seni sebagai pendidikan akhlak dan menyebarkan agama Islam. Selanjutnya adalah ia mendirikan pesantren sebagai sarana pendidikan. Hal ini umum ya, atau semua sunan mendirikan pesantren sebagai sarana pendidikan. Selanjutnya, ciri khasnya
Sunan Derajat memiliki filosofi dakwah yaitu Pepali Pitu atau 7 dasar pijakan kehidupan. Ada 7 hal yang menurut Sunan Derajat ini adalah hal-hal dasar jika kita ingin hidup di tengah masyarakat. Ketujuh hal ini diambil dari tradisi pada saat itu yang tengah berkembang. Selanjutnya adalah situs peninggalan Sunan Derajat. Gambar di samping adalah kompleks makam Sunan Derajat di Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1523 Masehi dan dimakamkan di Paciran ini. Selanjutnya, gambar di samping ini adalah ukiran dari Pepali Pitu tadi atau filosofi dakwah yang diukir pada pintu makam Sunan Derajat. Anak-anak, jika kalian nanti memiliki kesempatan, nanti bisa berkunjung ke Kabupaten Lamongan untuk melihat ya peninggalan dari Sunan Derajat. Selanjutnya, apa saja sikap positif dalam berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat? Yang pertama, ia dermawan dan peduli fakir miskin. Jadi sifatnya adalah dermawan, suka membantu, mensejahterakan orang lain sebagai ciri khas dalam berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat. Yang kedua, ia memanfaatkan bakat sebagai seniman dalam berdakwah. Sebagaimana halnya Sunan Bonang, Sunan Derajat juga menggunakan media-media tradisional sebagai media dakwah. Seperti contohnya, dia membuat musik pangkur sebagai media dakwah pada masyarakat saat itu. Selanjutnya adalah arif dan bijaksana dalam berdakwah, termasuk adalah toleran atau toleransi, tidak memaksakan. Ketiga hal ini adalah sikap positif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, demikian untuk penjelasan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.